Miris. Beda dengan Gerindra, kader Demokrat ternyata tidak menginginkan AHY jadi capres. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yang namanya kader partai pasti menginginkan ketua umum partainya menjadi capres. Seperti kader partai Gerindra, 34 DPD serta ormas sayap partai itu secara terang-terangan meminta Prabowo maju lagi sebagai capres 2024 dalam Rapimnas Partai Gerindra pada 12 Agustus 2022 lalu. Padahal jelas Prabowo sudah kalah di Pilpres 3 kali berturut-turut. Artinya apa? Kalau dia ikut Pilpres lagi, bisa saja kalah lagi. Karena kalah sudah menjadi habit atau kebiasaannya yang sulit diubah. Lantas, apa tujuan sebenarnya kader Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon RI1 tersebut? Pertama tentu ingin mendapatkan kotil effect atau pengaruh ekor jas. Bisa saja Prabowo kalah lagi di Pilpres 2024 mendatang. Tapi kalau Abangda Hashim Joyo Hadikusumo itu tidak nyapres, resikonya lebih besar. Sudah bisa dipastikan perolehan suara Partai Gerindra akan berkurang, alias tidak sebanyak pada pemilu 2019 silam. Atau dengan kata lain mereka mendesak Prabowo nyapres lagi, itu tujuan utamanya bukan lagi karena ingin berkuasa, tapi lebih kepada menyelamatkan suara partai. Kedua, siapa tahu Prabowo menang, sehingga bisa turut mengeruk manisnya kekuasaan. Selagi mau berusaha, peluang itu selalu ada. Demikian yang ada di benak kader Partai Gerindra. Termasuk peluang Prabowo terpilih jadi presiden juga masih ada, walaupun itu sedikit. Nah, kalau seandainya nanti Prabowo menang, ada banyak peluang atau jabatan yang bisa didapatkan oleh para kader Gerindra ini. Mulai dari menteri, wakil menteri, staf sus presiden, komisaris perusahaan BUMN, kepala badan, dan lain-lain. Artinya apa? Kalah menang Prabowo, mereka tetap untung. Dan ketiga, takut dikucilkan seperti M. Taufik. Sudah menjadi rahasia umum kalau mantan ketua DPD Gerindra DKI itu berkhianat. Di saat kader Gerindra mendukung Prabowo sebagai capres, dia malah sibuk mendukung Anies. Tidak pelak Taufik pun mendapat perlakuan tidak manusiawi dari petinggi Partai Gerindra. Mulai dari dipecat dari ketua DPD Gerindra DKI, yang jabatannya itu sudah dipegangnya sejak 2008 silam. Dipecat dari wakil ketua DPRD DKI dan diusir dari Partai Gerindra. Hingga puncaknya ia direkomendasikan untuk dipecat dari partai oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Pertanyaannya, siapa sih yang mau diperlakukan tidak senonoh seperti yang dialami oleh M. Taufik tersebut? Tidak ada Ferguson. Jangankan kader Gerindra, kader Partai Umat saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Lucunya sampai sekarang Taufik belum juga mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra. Kayaknya dia menikmati betul diperlakukan gak ada akhlak oleh pengurus DPP Partai berlambang burung Garuda tersebut. What's wrong with you, bro? Nah, seperti kata pepatah, lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalangnya. Artinya, setiap partai memiliki karakter masing-masing. Beda dengan kader Gerindra yang menginginkan ketua umum partainya menjadi capres 2024. Kader Partai Demokrat justru sebaliknya, tidak menginginkan AHY jadi capres. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka di medsos maupun di media mainstream. Kami juga mendapat banyak informasi dari lembaga-lembaga survei kalau bicara pasangan Anies AHY hampir tanpa tanding, ujar Kepala Bakomsra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Dari pernyataan Herzaki itu saja sudah ketahuan kalau dia sebenarnya hanya ingin AHY jadi cawapres, sedangkan capresnya biarlah Anies, yang pernyataannya itu dia perkuat dengan data hasil survei. Karena kalau seandainya mantan Deputi Kogasma tersebut menginginkan AHY jadi capres, tentu yang dia bahas adalah AHY Anies, bukan malah sebaliknya Anies AHY. Yang pernyataan Herzaki itu diperkuat oleh pernyataan kader Partai Demokrat yang lain, Cipta Pancalaksana. Sebelumnya juga muncul berita adanya opsi duet lain yakni Anies Khofifah. Salah satu pengusung pasangan ini adalah M. Taufik. Tidak pelak Panca pun auto mendidih darahnya mendengar informasi itu. Hingga tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan, Anies Khofifah, alasan aja itu nyari suara NU di Jatim. Nah, surveinya Khofifah gak muncul kok. Masa gak percaya survei sih? Hanya saja sangat disayangkan kita tidak bisa melihat aksi gagap Panca saat menyampaikan pernyataan tersebut. Karena ia menyampaikannya melalui akun Twitter miliknya @panca66, bukan secara langsung di televisi. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengancam kalau mau kalah, ya silahkan saja dukung Anies Khofifah. Udah jelas Anies AHY itu pasangan berdasarkan survei.
Kau mau coba-coba sih dengan memunculkan nama Khofifah? Mau kalah ya? Silahkan. Lanjut pancal lagi. Asik. Terakhir, kader Demokrat yang tidak menginginkan AHY maju sebagai capres adalah Partai Demokrat Lamongan. Melalui akun Twitternya @demokratlmg, DPC Partai Demokrat Lamongan menyatakan yang setuju Anies dan AHY menuju ke Istana 2024 di retweet ya. Insya Allah dua pemimpin ini amanah untuk bangsa Indonesia. #Demokrat Peduli Rakyat, AHY Harapan Perubahan. Pada intinya banyak kader Demokrat yang justru mendukung Anies sebagai capres dibandingkan ketua umum mereka sendiri AHY. Lantas apa yang menjadi penyebabnya? Dengan kondisi Partai Demokrat saat ini yang sudah di ujung tanduk, yang perolehan suaranya terus turun secara drastis dari pemilu ke pemilu dan mendekati pemilu 2024. Semakin banyak kadernya yang korupsi seperti Abdul Ghafur Mas'ud, Nur Afifah Balkis, Ricky Hampagawak, serta Lukas NMB. Hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat gak yakin ada partai lain mau mengusung AHY sebagai capres. Jadi daripada tidak sama sekali, dapat tiket cawapres saja sudah bersyukur banget. Dan inilah letak lucunya Partai Demokrat. Selain dari katakan tidak pada hal korupsi, yang mereka puji adalah prestasi SBY yang digembar-gemborkan AHY pemimpin berprestasi. Tapi yang didorong untuk maju sebagai capres adalah Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Kejam, Anies 2 kali turunkan target rumah DP 0 rupiah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin tidak ada salahnya kalau Anies disebut tukang ngibul oleh banyak orang. Berkat keahlian menata kata, Anies berhasil bikin banyak orang terbuai dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Salah satu kegagalan terbesar Anies sekaligus jadi janji terbesar yang tidak bisa ditepati adalah program rumah DP 0 rupiah. Sebelumnya Pemprov DKI mengubah target pembangunan dari 200 ribuan unit menjadi 10.000 unit saja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemprov DKI 2017-2022. Alasannya adalah karena pandemi COVID-19. Tapi Anies kembali membuat ulah lagi dengan menurunkan target hunian rumah DP 0 rupiah menjadi 9.081 unit saja. Ini benar-benar keterlaluan. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bilang, penurunan target karena pertimbangan masa jabatan penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Ini adalah alasan saja untuk membenarkan ketidakbecusan mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Ini sebuah prestasi yang memalukan. Dari 200 ribuan unit, sekarang hanya di bawah 10.000 unit saja. Ini hanya 5% saja, bahkan tidak sampai 5%. Ternyata bukan cuma rumah DP 0 rupiah saja yang jadi korban penurunan target. Anggota Komisi A DPRD DKI yang bernama Dwi Rio Sambodo menyebut target program OKOC juga diturunkan. Program OKOC yang ditargetkan awalnya mencetak 361.518 wirausaha baru diturunkan menjadi 278.971. Akan tetapi realisasi selama 5 tahun sangat mengenaskan. Realisasi program OKOC hanya 1.064 orang saja yang mendapat akses permodalan atau hanya 0,03% dari target. Dia bilang sejak awal kepemimpinan Anies, semua program dan janji kampanye memang hanya sekedar demi pencitraan dan elektoral, bombastis tanpa kajian, idealistik tanpa perencanaan. Proyek pengelolaan sampah ITF Sunter juga mengenaskan. Proyek ini tak kunjung rampung lantaran tidak ada investor. Padahal proyek ini direncanakan di era Gubernur Fauzi Bowo. Kemudian peletakan batu pertama oleh Anies pada 20 Desember 2018. Tapi belum rampung sampai saat ini. Begitu juga dengan naturalisasi sungai yang digadang-gadang sebagai pengganti normalisasi sungai yang dikerjakan Ahok. Sama sekali tidak nampak batang hidungnya, bisa dikatakan mangkrak juga. Coba perhatikan lagi proyek penting untuk mengatasi banjir, sampah, masalah rumah, OKOC, semuanya gagal total. Sedangkan JIS dan Formula E yang tidak penting malah dibanggakan dan dipamerkan kemana-mana. Program untuk rakyat diabaikan, sedangkan program untuk panggung politiknya dijadikan prioritas. Gubernur macam apa itu? Kerjanya jualan kata-kata, pamer penghargaan tak jelas,
Tebar pesona di podium, terbitkan aturan yang menambah masalah baru, ubah nama jalan dan istilah rumah sakit, resmikan proyek receh. Bayangin aja, gardu listrik MRT aja diresmikan sama dia. Bahkan ada acara potong kabel udara di Mampang. Bayangin, ada gubernur tapi kerjaannya receh begini. Harga 10.000 unit saja sangat berat bagi Anies, masih bermimpi mau jadi presiden. Betapa besar harapan 58% rakyat DKI yang memilih dia. Ternyata cuma omongannya yang benar. Ternyata ada benarnya dia dipecat sebagai menteri. Ternyata memang tidak becus dan tidak bisa kerja. Gimana mau jadi presiden? Target itu biasanya makin meningkat, ini malah makin diturunin. Malah diturunin 2 kali pula. Itu namanya tidak tahu malu. Kalau tidak bisa capai target, harus tingkatkan kinerja. Kurangi ngeles. Tapi bagi Anies, targetnya yang malah dipotong habis-habisan. Omongan tetap sama besarnya. Ibarat salesman tidak capai target, harus evaluasi dan ganti strategi. Bukan minta ke direktur penjualan agar target diturunkan. Salesman model begini sudah pasti akan dipecat. Dulu, sewaktu jadi menteri Anies bisa dipecat presiden. Sekarang jadi gubernur tidak ada yang bisa memecat. Jadinya ya beginilah, hancur, kacau balau, berantakan, amburadul. Targetnya diturunkan sesuai kemampuan sebisanya. Jadinya nanti pas kampanye, Anies bisa bilang pihaknya sudah tuntaskan 100% sesuai target. Seolah dia sudah bekerja sangat keras. Padahal jawab-jawabnya yang terdengar sangat keras. Pendukungnya sama saja memaklumi apa yang dilakukan Anies. Yang penting dikerjakan. Meski hasilnya kecil, tapi mereka anggap berhasil. Mau muntah rasanya. Rakyat yang cerdas harusnya paham bagaimana pintarnya Anies menutupi ketidakpecusannya, lalu memoles jadi sebuah prestasi palsu untuk kepentingan politiknya. Orang seperti ini kalau jadi calon presiden mungkin akan menebar janji sedalam samudra, setinggi gunung Himalaya. Setelah itu janji diperkecil dengan segudang alasan. Masyarakat hanya bisa gigit jari, tertipu dengan bodohnya. Waspadalah. Bagaimana menurut Anda?